Saudaraku, saya membuat cerita ini tidak bermaksud untuk menguak duka lama. Saya hanya ingin menghidupkan mama dalam kehidupan kita. Lalu, jika air mata kembali menetes dan bersedih setelah melihat tayangan ini, bukan berarti kita harus melupakan mama. Hanya sekedar supaya kita tak bersedih lagi. Saya hanya ingin mama selalu hidup di kehidupan kita untuk menjadi inspirasi agar kita menjadi lebih baik. Saya hanya ingin mama selalu hidup di kehidupan kita untuk menjadi motivasi agar kita bisa kembali tegak berdiri ketika terjatuh, dan agar kita bisa segera berdiri tegak ketika terpuruk. Karena mama pantas untuk kita teladani. Setiap hari mama membaca Al-Quran, diperuntukkan sebagai doa untuk anak-anaknya. Mama selalu berpuasa di setiap hari lahir anak-anaknya sebagai bentuk riyadhah mama untuk mendoakan anak-anaknya. Semenjak muda, mama mengajari anak-anak membaca Al-Quran, sehingga usia senja mama masih berbagi ilmu dengan majelis taklim yang dipimpinnya. Itu bukti bahwa mama menjadi orang yang bermanfaat, karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk berbagi ilmu. Karenanya mama pantas untuk kita teladani. Kita masih sangat mengingatnya. Semalaman mama tak bisa tidur jika mendengar kalian mau pulang. Rindu pada anak-anaknya membuatnya tak mampu memejamkan mata. Ketika kalian pulang, sesampai di depan rumah, mama sendiri yang membukakan pintu. Lalu mama memelukmu satu persatu. Air mata bahagia menetes di pelupuk matanya, menahan kerinduan yang dalam pada kalian. Lalu dengan semangatnya, mama memasak menu yang kalian suka, oseng tempe kering dan opor ayam. Dan begitu bahagianya mama ketika melihat kalian makan masakannya dengan lahap. Mama sangat mencintai anak-anaknya. Kita tak tahu, mungkin mama berhutang di warung sebelah untuk bisa menjamu kalian, dan kita tak pernah diberitahu oleh mama. Saudaraku, mari kita bersaksi dan berikrar pada Allah untuk mama. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menjadi saksi atas ibuku. Ibuku telah melaksanakan amanahmu dengan baik. Ibuku telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dengan sangat baik. Karenanya ya Allah, ampuni ibu kami, sayangi ibu kami ya Allah. Hari itu Rabu 6 November 2019, mama sakit. Waktu itu mama sudah sering sakit-sakitan, tapi kali ini sakit
sakitnya membuatku sangat gelisah dan bersedih. Berbeda dengan sakit-sakit yang sebelumnya, Mama membaca kegelisahanku itu, dan Mama selalu menenangkanku. Tapi firasatku berkata lain. Aku merasa sesuatu akan terjadi. Harapan dan doa aku panjatkan untuk kesembuhan Mama, seperti harapan dan doa semua orang-orang yang menjenguknya. Namun harapan tinggal harapan, dan yang harus terjadi maka terjadilah. Senin 11 November 2019, Mama menghembuskan napas terakhir dengan seulas senyum manisnya di pelukan adik-adikku. Aku mendekap tubuh yang dingin dan kaku. Ku peluk dan ku cium untuk yang terakhir kalinya. Tak ada lagi kata-kata yang mampu terucap. Yang ada hanya rasa sakit tak terberi di lubuk hati yang terdalam. Tangisan yang sepi dari isak, hanya air mata yang tak mampu terbendung. Gelap dan kesedihan bercampur aduk di dalam hati. Karena tak sepeser pun harta yang dibawa oleh Mama, hanya selembar kain yang dikenakannya, dan hanya seberapa amal yang bisa Mama bawa untuk menemaninya di sana. Aku menangis karena aku tahu sebentar lagi Mama akan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di dalam lubang sempit dan gelap gulita, dan hanya ditemani oleh seberapa amal tadi. Aku menangis bukan karena menangisi kepergiannya, tapi aku menangis karena kesendiriannya. Kesendirian dalam gelap dan sepi. Adakah Mama yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan Mama sendiri? Karena sepeninggal Mama, kita masih punya saudara yang bisa saling membantu satu sama lain. Sedangkan Mama di sana sendiri dalam gelap dan sepi, tak ada yang menemaninya. Ya Rabb, Tuhan yang menguasai rasa jiwa kami, kami percaya inilah kehendak-Mu. Namun ya Rabb, kami juga menyadari bahwa Ibu adalah manusia seperti manusia yang lain, banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Ampuni kesalahan Ibu kami ya Rabb. Ampuni kekhilafan Ibu kami ya Allah. Jangan Engkau siksa Ibu kami ya Allah. Jangan Engkau siksa seberapapun kesalahan dan kekhilafannya, karena Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Terima Ibu dengan baik ya Allah. Tempatkan Ibu di sisi-Mu dengan kasih sayang. Terima Ibu dengan baik ya Rabb, dalam limpahan belai kasih dan sayang-Mu. Amin. Saudaraku, mari kita renungi bersama bahwa selama ini kita sering membiarkan Mama sendiri dalam kesulitannya. Kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sering membuatnya kecewa dan bersedih. Sikap kita sering membuat air matanya meleleh. Apa yang Mama berikan pada kita sungguh tak sepadan dengan apa yang telah kita berikan padanya. Sekarang Mama tak lagi bisa menemani kita. Kita tak bisa lagi memeluknya, walau hanya untuk sekedar melepas rindu. Kita tak bisa lagi membelikan kain kebaya untuknya, atau sekedar memberikan makanan kesukaannya. Jika kita pulang, tak lagi kita melihat seulas senyum manisnya. Takkan lagi kita dengar nasihatnya. Takkan lagi kita dengar tawanya. Kita hanya akan bisa melihat baju Mama yang tergantung dan tertumpuk di lemari. Kita hanya bisa melihat sajadah
yang biasa mama gunakan untuk sholat. Kita hanya akan bisa melihat tempat tidur mama dengan bantal gulingnya yang masih tertata rapi. Masa-masa indah itu telah berakhir, dan kebodohan kita adalah membiarkan mama sendiri selama ini. Kebodohan kita adalah pelajaran yang teramat mahal. Namun saudaraku, kita tak boleh tertunduk dan terpuruk berlarut-larut. Kita harus segera bangkit dari keterpurukan ini, sebab kita meyakini mama adalah sosok yang baik dan akan membawa semua kebaikannya sebagai teman menghadap Tuhan. Tapi saudaraku, keyakinan kita dengan kebaikan mama tak boleh membuat kita bertenang diri. Dan ingatlah kata Rasulullah, ma mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil huwan. Tak ada mayat yang ada di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam dan minta pertolongan. Tangisan kita sekarang tak cukup untuk menolongnya. Kesedihan kita tak akan mampu membantunya. Mari lakukan sesuatu untuk membantu dan menolong mama dari deritanya ini, seperti deritanya orang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Mari kita lakukan sesuatu agar kita bisa menolong mama sebagai kesempatan terakhir menebus kebodohan kita selama ini. Mari lantunkan ayat suci untuk mama. Mari hadiahkan Fatihah untuk mama. Mari sempatkan bersedekah untuk mama. Tularkan keteladanan mama pada anak kita. Ceritakan kehebatan mama pada anak kita, agar mereka mengenangnya, agar mereka meneladaninya, lalu mau mendoakannya jika kelak ia dewasa, agar mereka memperlakukan kita seperti apa yang kita lakukan untuk menolong mama. Selamat jalan mama. Kami akan selalu mendoakanmu, kami akan meneladanimu, dan kami akan selalu merindukanmu, selalu.